Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala anhu. Qala muallif rahimahullahu taala anhu mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin wa la yad'ufu an yakula laysa bimakhluqin fa inna kalamallahi laysa bibainin minhu wa laysa minhu syai'un makhluqun wa iyyaka munazarata man ahdatha fihi wa man qala bil lafdhin wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bimakhluqin wa innama huwa kalamullahi fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun wa innama huwa kalamullahi laysa bimakhluqin. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ya Al-Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah dan bukan makhluk. Walayat ufu an yakula laysa bimakhlukin, dan tidak boleh bagi ahlus sunnah untuk bertoleransi dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk saja. Tidak boleh bagi ahlus sunnah untuk mengatakan hanya Al-Quran itu bukan makhluk saja, tanpa menetapkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Ya, tidak boleh bagi ahlus sunnah untuk bertoleransi, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk saja, tanpa menetapkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah. Fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu, karena sesungguhnya menetapkan Al-Quranul Karim sebagai kalamullah itu tidak terpisah darinya. Artinya harus ada, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sewaktu kita mengatakan Al-Quran kalamullah, ya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak boleh dikatakan Al-Quran hanya kalamullah saja, akan tapi tetap dikatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Wa laysa minhu syai'un makhlukun. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melanjutkan bahwasanya tidak ada satupun bagian dari Al-Quranul Karim ini yang merupakan makhluk. Wa iyyaka wa munazarata man ahdatsa fih, dan hendaklah kalian berhati-hati, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hendaklah kalian berhati-hati apabila kalian mendapati orang yang memiliki pendapat seperti ini. Hendaklah kalian berhati-hati apabila kalian dapati ada orang yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau mendapati orang seperti ini, maka hati-hatilah, kata Imam Ahmad,
rahimahullahu ta'ala anhu. Dan hendaklah kalian menghindari berdebat dengan orang yang membahas tentang fitnah ini. Ya, hendaklah, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, apabila kalian mendapati ada mereka yang membawa syubhat dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, atau mulai pembicaraan tentang perkara ini, maka hendaklah kalian berhati-hati dan hendaklah kalian tinggalkan berdebat dengan orang yang semisal ini. Tinggalkan saja orang seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan fitnah yang besar, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, ini fitnah yang juga menimpa pada masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, yaitu fitnah Al-Quran yang mereka katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, dari fitnah-fitnah yang disebarkan oleh firqah Mu'tazilah, sampai pada waktu itu ya khalifah pun terkena pemahaman yang menyimpang ini. Fitnah Al-Quran adalah makhluk. Ya, ini adalah fitnah pemahaman sesat yang dikembangkan oleh firqah Mu'tazilah. Sampai-sampai pada masa itu khalifah ikut pemahaman yang menyimpang ini dan memaksa agar rakyatnya, kaum muslimin pada masa itu, meyakini apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah tersebut. Dipaksa kaum muslimin untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, kata mereka. Kalau tidak, ditangkap. Tidak mau lagi dibunuh. Dan ini adalah fitnah yang besar pada masa tersebut. Ini dialami pada masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Akan tapi kita dapati di sini bagaimana seorang alim, ya, seorang imam besar dari imam kaum muslimin, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, bagaimana beliau rahimahullah menyikapi fitnah yang terjadi pada masa itu. Kita lihat Imam Ahmad, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sewaktu mendapati fitnah yang luar biasa besar seperti ini, yang mana pada waktu itu pemimpin, ya, khalifah, sampai menangkap kaum muslimin, sampai sebagian dibunuh, agar mereka apa? Agar mereka berpaling dari akidah yang benar, agar mereka memiliki pemahaman yang menyimpang sebagaimana pemahaman yang diyakini oleh khalifah pada masa itu. Tapi kita lihat di sini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu tidaklah menggerakkan, ya, kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa. Silakan dilihat dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang sirah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Apakah kita dapati ada Imam Ahmad mengajak para penuntut ilmu? Ini imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad? Ulama ahlul hadis yang begitu banyak kaum muslimin mengikuti Imam Ahmad. Imam Ahmad katakan perang, perang semuanya. Subhanallah. Ya, ini bukan imam suatu kelompok tertentu, bukan. Ini imam kaum muslimin. Tapi kita lihat jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ya, bagaimana seorang alim yang berjalan di atas manhaj salaf, yang berjalan di atas sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia memahami bagaimana thariqah yang benar dalam menghadapi fitnah semisal ini. Imam Ahmad mengetahui bahwasanya wajib untuk tunduk dan patuh kepada penguasa. Selama penguasa itu, ya, tidak mengajak kepada yang mungkar, dan dilarang untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Akan tapi Imam Ahmad tidak pernah mengajak kaum muslimin untuk apa? Untuk memberontak kepada penguasa. Ya, tidak ada. Silakan antum buka kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang sirah Imam Ahmad, dan semua para ulama seperti ini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang benar ini, di atas agama Islam. Tidak ada satupun dari mereka yang mengajak untuk memberontak kepada penguasa. Ya, sampai Imam Ahmad tadi kita katakan sampai di penjara. Bahkan sampai 4 khalifah. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu ini, ya, ini
di penjara. Kenapa? Karena masih kekeh dengan pemahaman yang benar, karena tidak mau tunduk, tidak mau ikut seperti apa yang diyakini oleh penguasa pada masa itu. Masih kekeh dengan kuat meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, kata Imam Ahmad, dan bukan makhluk. Akan tapi kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, bagaimana kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Apakah disia-siakan oleh Allah Taala? Jawabannya tidak. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Yang pertama, sewaktu seorang hamba itu dia mendapatkan musibah, maka Allah Taala akan menghapuskan darinya dosa demi dosa. Allah akan hapuskan. Yang penting bagaimana kita berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tinggikan, muliakan orang tersebut. Ya, Allah beri dia pahala. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, yang tadi setelah berganti sampai 4 khalifah jamaah milik Allah Taala, ya, barulah khalifah ini nantinya bertobat kepada Allah Taala dan kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Kemudian baru Imam Ahmad nanti dimuliakan oleh khalifah tersebut. Yang mana diawali dengan debatnya Imam Ahmad dengan Ahmad ibnu Abi Duat. Jadi ada tokoh Mu'tazilah namanya Ahmad juga, namanya Ahmad ibnu Abi Duat. Ini tokoh Mu'tazilah. Kalau Ahmad bin Hanbal ini Ahlus Sunnah. Ini Ahmad ibnu Abi Duat. Ini tokoh Mu'tazilah yang berdebat dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Dan ini atas permintaan penguasa, atas permintaan khalifah, dipanggillah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu dari penjaranya. Kemudian disuruh Imam Ahmad ini untuk berdebat dengan tokoh Mu'tazilah tersebut. Dan kita lihat bagaimana seorang alim, ya, yang berjalan di atas ilmu. Sewaktu berdebat, debatnya dengan ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memulai debatnya dengan Ahmad ibnu Abi Duat ini dengan menanyakan, Imam Ahmad yang mulai bertanya kepada Ibnu Abi Duat tentang dakwah yang disampaikan oleh Ahmad ibnu Abi Duat ini, dakwah Mu'tazilah yang mereka serukan ini, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tanyakan kepada orang ini, apakah yang engkau dakwahkan ini adalah sesuatu yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang engkau dakwahkan menyeru manusia bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Apakah ini adalah sesuatu yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab tidak. Kemudian ditanyakan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, apakah yang engkau dakwahkan ini adalah sesuatu yang didakwakan oleh Abu Bakar? Apakah ini juga yang didakwakan oleh Umar? Apakah ini juga yang didakwakan oleh Utsman? Apakah ini juga yang didakwakan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah seperti ini dakwahnya para sahabat? Apakah mengajak seperti apa yang engkau ajak ini? Maka dia jawab tidak. Maka mendengar jawaban dari Ahmad ibnu Abi Duat ini, ya, tersentaklah khalifah tersebut. Ya, mendengar jawaban Ahmad ibnu Abi Duat tersebut, tokoh Mu'tazilah ini. Kenapa kok bisa orang ini mendakwakan sesuatu yang tidak didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kok bisa orang ini mendakwakan sesuatu yang tidak didakwakan oleh Abu Bakar, tidak pula oleh Umar, tidak pula oleh Utsman, tidak pula oleh Ali? Kok bisa dia mendakwahkannya? Sesuatu yang tidak didakwakan oleh Rasul dan para sahabatnya dia dakwahkan. Maka mulai terbuka wawasan khalifah tersebut. Kemudian tidak sampai di situ, Imam Ahmad melanjutkan pertanyaannya kepada Ahmad ibnu Abi Duat ini.
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang ini, ya, apabila tadi engkau katakan bahwasanya perkara ini tidak pernah didakwakan oleh Rasulullah, tidak pula pernah didakwakan oleh Abu Bakar, tidak pula pernah didakwakan oleh Umar, tidak pula pernah didakwakan oleh Utsman, bahkan tidak juga didakwakan oleh Ali bin Abi Thalib, maka akan ada dua kemungkinan dari jawaban engkau ini. Yang pertama adalah Rasulullah SAW tidak mengetahui keyakinan yang seperti engkau yakini ini. Imam Ahmad katakan, kalaulah mereka tadi, para salafun saleh, Rasul dan para sahabatnya tidak mendakwahkannya, maka yang pertama adalah bisa jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengetahui keyakinan seperti ini. Atau Rasulullah SAW mengetahuinya, akan tapi tidak mendakwahkannya. Ya, yang pertama kemungkinannya adalah Rasulullah dan para sahabat mengetahui keyakinan seperti ini, dan yang kedua Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengetahui. Ya, kita lihat jamaah yang Allah Taala, bagaimana di sini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu berhujjah dengan amalan siapa? Amalannya para sahabat, amalannya para salafuna soleh, amalan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan amalan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kemudian Ahmad ibnu Abi Duat ini pun mengatakan bahwasanya, ya tadi, apakah Rasulullah tahu tidak? Dia katakan Rasulullah SAW mengetahuinya. Ya, Ahmad ibn Abi Duat mengatakan Rasulullah mengetahuinya. Kemudian Imam Ahmad menanyakan kepada Ahmad ibn Abi Duat ini, ya, kalaulah seandainya Rasul dan para sahabat mengetahuinya, maka tunjukkan kepada kami mana dalilnya. Mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, ada hadisnya, ada asarnya dari para salaf. Kalau ada, mari kita cek. Ya, kita periksa. Imam Ahmad, imam ahli hadis. Maka mendapat jawaban ini, Ahmad ibn Abi Duat pun mengkoreksi jawabannya. Dia katakan, oh tidak, saya salah tadi. Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengetahuinya. Kemudian barulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, bagaimana bisa engkau mendakwahkan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Lalu mengapa antum bisa mendakwahkan sesuatu yang Rasul dan para sahabat tidak mengetahui tentang perkara tersebut? Tentang ungkapan apa? Al-Quran adalah makhluk ini. Bagaimana engkau bisa mendakwahkannya? Ya, maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Maka terbukalah ya hati khalifah tersebut. Allah Taala dari sini awalnya Allah berikan hidayah kepada khalifah untuk mengenal pemahaman yang benar tersebut. Ya. Dan ini kata para ulama di antara apa? Bagaimana kesabaran Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, terus bersabar dan Allah Taala berikan apa? Kemenangan bagi ahlu sunnah. Ya, makanya senantiasalah minta tolong dengan Allah Taala. Di antara cara minta tolong dengan Allah Taala adalah dengan apa? Dengan sabar. Bukankah Allah Taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Mintalah pertolongan kepada Allah Taala dengan apa? Dengan sabar dan salat. Sabar, jamaah milik Allah Taala, dapat musibah sabar. Jadikan sabar ini ya sebagai penolong kita, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Sabar sambil mengharapkan pertolongan dari Allah Taala. Salat sambil mengharapkan pertolongan dari Allah Taala. Dan seperti inilah kata para ulama, di antara metode yang bisa digunakan untuk membantah amalan para ahlul bidah tersebut. Ya, ada ahlul bidah yang mengamalkan suatu amalan, maka tanyakan kepada mereka, ataupun suatu keyakinan yang keyakinan itu adalah keyakinan yang menyimpang, maka tanyakan kepada mereka, apakah keyakinan yang seperti engkau dakwahkan ini, metode dakwah seperti ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Apakah metode dakwah seperti ini adalah metode dakwah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an? Kemudian apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengetahui metode dakwah yang seperti antum lakukan ini? Cara amalan-amalan yang kalian kerjakan seperti ini? Adakah riwayatnya dari Nabi yang mulia SAW? Adakah para sahabat mengerjakannya? Kalau misal dia katakan tidak, maka kita katakan subhanallah, antum apakah lebih faham dari Rasulullah? Apakah lebih faham dari para sahabat tentang suatu amalan? Bagaimana bisa kalian memahami, mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ya, maka ini jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala akan memberikan ya dampak yang baik bagi mereka yang memang ya ingin mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kalau memang dia ingin hidayah, ingin kebenaran, maka ini akan memberikan efek atau memberikan sesuatu yang subhanallah yang akan membuka diri mereka. Mereka akan berpikir, benar juga ya. Kenapa kok saya bisa melakukan amalan yang ternyata tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Padahal Abu Bakar jauh lebih alim. Tidak dilakukan oleh Umar, Utsman, Ali, tidak dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Dan apabila mereka memang menginginkan kebenaran, maka ini akan memberikan jalan bagi mereka untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara syarat yang diperbolehkannya seorang berdebat itu adalah apabila orang yang diajak untuk berjidal, untuk berdebat tadi, ini menginginkan kebenaran. Kalau orangnya memang sudah tidak ingin kebenaran, maka susah. Apa yang terjadi? Cuman ngeyel-ngeyel saja. Dan para ulama benar-benar memahami metode seperti ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa iyyaka wa munazarata man ahdatsa fihi, dan hendaklah kalian berhati-hati apabila kalian mendapati orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Kalau kalian jumpai ada orang yang gelagatnya ingin ngajak debat, ingin ngajak diskusi, tapi mengarahnya kepada dia ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka hendaklah kalian hindari, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dah tinggalkan saja orang seperti ini. Dan hendaklah tidak berdebat dengan orang yang membahas bid'ah ini. Hendaklah kita jauhi fitnah tersebut. Dia ngajak antum debat misalnya, sama saja, baik itu misalnya debatnya secara langsung kah, ataupun debatnya di medsos. Apalagi debat di medsos, ini udah sering kita bahas ya, bahwasanya di antara adab debat, di antara syarat debat itu menjadi debat yang mendapatkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala, debatnya harus tertutup. Tidak boleh debat terbuka. Ini di antara dhawabit atau di antara syarat-syarat apabila debat itu ingin menjadi debat yang terpuji. Maka di antaranya adalah tidak boleh debat terbuka. Kenapa? Karena memang seperti ini yang diinginkan oleh ahlul bidah. Ya, ahlul bidah sangat ingin agar agar diadakan debat terbuka. Tujuannya untuk menyebarkan kebid'ahannya. Ya, dia minta silakan tuh di-share sebanyak-banyaknya bahwasanya akan ada debat antara Ahlus Sunnah dengan Syiah misalnya. Kemudian nanti orang Syiah ini ataupun orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang ya, atau ahlul bidah yang lainnya, ya mereka melemparkan subhat demi subhatnya. Ini Ahlus Sunnah banyak nih menyaksikan. Dikasih waktu 30 menit untuk menyampaikan ya subhat-subhatnya, untuk menyampaikan fitnah-fitnahnya. Kemudian diberilah kesempatan untuk Ahlul Sunnah tadi untuk membantah subhat-subhat tadi selama 30 menit pula.
Kira-kira bisa enggak? Enggak sanggup jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Satu subhat saja butuh waktu untuk menjelaskannya. Apalagi yang mendengarkan tidak semuanya ulama. Ini banyak orang jahil yang dengarkan. Akhirnya yang tersisa apa? Subhat. Tersisa di kepala mereka apa? Subhat demi subhat. Oh, ternyata seperti ini. Sehingga apa? Menjadikan keyakinan mereka menjadi menyimpang. Makanya di antara adab yang diajarkan oleh para ulama, apabila ingin debat, maka debatnya debat tertutup. Ya, silakan ya seorang ulama, dan di antara memang yang diperbolehkan untuk debat adalah para ulama. Orang yang alim, orang yang dia faham ilmu hadis, paham usul fikih, ya. Debat silakan dengan ahlul bidah tersebut, dan itu debatnya debat yang tertutup. Ya, di hadapannya kitab-kitab para ulama, dengan syarat orang tersebut juga ingin kebenaran. Dan ahlul bidah tidak mau seperti itu. Kenapa? Tidak sampai tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Untuk memberikan was-was di dada-dada kaum muslimin, agar kaum muslimin ahlus sunnah mengikuti pemahaman sesat mereka. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di sini diberi nasihat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu adalah apa? Apabila kita dapati mereka ya ingin mengajak debat, maka hendaklah ahlus sunnah itu tinggalkan. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk ini, ya ini fitnah mereka, fitnah yang sangat berbahaya sekali. Ya, fitnah yang subhanallah yang sudah dirasakan pada masa Imam Ahmad rahimahullahu taala anhu, bagaimana luar biasanya fitnah tersebut. Ya. Makanya seorang ahlu sunnah apabila dia mendapati fitnah, ya, ada fitnah, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan bukan apa? Bukan kepo kalau ada fitnah. Ya. Apa itu kepo? Mau tahu gitu ya? Hah? Know everything in particular object. Oh ya, insyaallah. Ya. Itu kepo ya. Panjang rupanya ya. Nah, kalau ada fitnah itu jangan kepo, jangan mau tahu gitu ya. Jangan apa sih itu fitnah? Ini kayaknya tadi ada fitnah ini ya, datangi gitu kan. Bukan seperti itu jamaah yang mulia Allah taala. Akan tapi apa? Jauhi fitnah tersebut. Kalau ada fitnah kita berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Untuk menjauhi fitnah tersebut. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang Dajjal. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sami'a bid-dajjal", barang siapa yang mendengar tentang adanya keberadaan Dajjal, dia tahu oh ini ada Dajjal datang. Ya. Ini Dajjal ini fitnah yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyan'a anhu", maka hendaklah dia tinggalkan fitnah tersebut. Ya. Falyan'a anhu, maka dia pergi menjauh dari fitnah tersebut. Wallahi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah, innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Demi Allah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Dajjal ini, mendatangi fitnah tersebut, wa huwa yahsabu annahu mu'min, dan dia mengira bahwasanya dia itu masih beriman, namun pada akhirnya dia pun malah menjadi pengikut Dajjal tersebut. Kenapa? Disebabkan subhat-subhat yang disampaikannya. Ini subhanallah, hadis riwayat Ahmad. Orang yang dia mengira oh saya masih mukmin, padahal dia telah menjadi pengikut Dajjal. Makanya kalau ada fitnah tinggalkan. Ya, sama seperti fitnah ini. Dia kira dirinya masih apa? Masih aman, masih benar akidahnya. Padahal udah mengikut pemahaman apa? Mu'tazilah. Udah ikut pemahaman Syiah. Ya, udah ikut pemahaman Jahmiyah. Kenapa? Suka kepo dengan fitnah gitu kan? Diikuti saja, padahal ini pemahaman-pemahaman yang menyimpang jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, dia mengira dirinya masih di atas Islam yang benar, di atas akidah yang lurus, padahal ya dia telah terkena fitnah. Bahkan dalam beberapa keadaan bisa jadi Islamnya telah batal.
bisa jadi dia telah murtad walaupun KTP-nya masih Islam. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya apa? Nawaqidul Islam. Ada yang namanya pembatal-pembatal keislaman. Nggak mesti orang itu KTP-nya Islam, maka selamanya dia Islam terus, belum tentu. Ya, maka hendaklah seorang muslim ya berhati-hati dengan perkara ini. Dan di antara perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang itu adalah apa? Yang paling besar adalah syirik kepada Allah Taala. Ini merupakan pembatal keislaman yang paling utama, menyekutukan Allah Taala. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita katakan tadi di antara pembatal keislaman seseorang adalah syirkun akbar, adalah syirik besar. Dan syirik ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya dia ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik yang kecil. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membagi syirik itu berdasarkan hadis ini menjadi dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Walaupun nanti ada sebagian dari yang lainnya dari para ulama ini yang mereka membawakan pembagian syirik yang ketiga, yaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Akan tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah yang membagi syirik itu menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Kenapa hal ini? Dikarenakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini nanti pun akan kembali kepada dua jenis syirik yang sebelumnya kita sebutkan tadi. Syirik khafi ini dia akan kembali kepada syirik akbar atau syirik asghar. Contoh misalnya riya.
riya ini adalah sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Kita tidak bisa mengatakan antum riya. Kenapa? Apakah antum telah membelah dadanya sehingga mengetahui apa yang terdapat dalam hati-hati mereka? Ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Bisa jadi orang itu tampaknya ikhlas padahal dia riya, sedang ingin dipuji manusia. Akan tapi sepakat para ulama, mereka sebutkan bahwasanya yang namanya riya ini adalah syirik kecil. Sebaliknya, ada seseorang yang dia mendatangi kuburan. Seseorang yang dia meyakini bahwasanya penghuni kubur itu bisa memberikan maslahat dan bisa memberikan mudarat bagi dirinya. Ada orang yang dia memiliki keyakinan dalam hatinya bahwasanya penghuni kubur itu bisa memberikan maslahat dan bisa memberikan mudarat. Ini jelas menjadikan tandingan bagi Allah Taala, dan inilah syirik akbar. Akan tapi orang ini tidak pernah sekalipun dia pergi ke kuburan untuk minta dengan penghuni kubur tersebut. Dia tidak pernah pergi datang kepada kuburan tersebut, tidak pernah sekalipun. Sehingga ini menjadi sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Orang tidak ada yang tahu kenapa dia tidak pernah pergi kok. Tapi dalam hatinya dia meyakini bahwasanya penghuni kubur itu bisa memberikan maslahat dan mudarat. Penghuni kubur itu menjadi tandingan bagi Allah Taala. Maka inilah syirik akbar, walaupun dia khafi, walaupun dia tersembunyi. Jelas? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syirik kecil jamaah yang muliakan Allah Taala. Ini tadi kita masih membahas sesuatu yang dapat tadi membatalkan keislaman seseorang. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, syirik. Dosa besar yang paling besar, yang mana syirik itu tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar adalah menjadikan tandingan bagi Allah Taala, mengambil tandingan bagi Allah Taala. Ini syirik akbar. Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil, ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab Qaulus Sadid, yang mana Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan syirik kecil adalah jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha ila syirkil akbar. Jami'ul aqwali wal af'al, segala bentuk perkataan dan perbuatan allati yatawassalu biha ila syirkil akbar, yang dengannya dapat menjadi wasilah seseorang tersebut jatuh kepada syirik akbar. Ini definisi yang pertama dari syirik kecil, yaitu segala macam perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya menjadikan hamba tersebut berpotensi untuk melakukan syirik besar. Contohnya adalah ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau, wahai Rasulullah. Di sini ini adalah syirik kecil. Kenapa? Karena kalimat ini bisa mengantarkan seseorang kepada syirik yang besar. Yatawassalu biha ila syirkil akbar, yang dapat mengantarkan orang tersebut jatuh kepada syirik besar. Maka ini dikatakan syirik kecil. Contoh lain adalah seorang memakai jimat dengan keyakinan bahwasanya yang memberikan maslahat dan mudarat adalah Allah Taala. Dia yakin yang memberikan mudarat ini bukan jimatnya, bukan. Yang memberikan maslahat bukan jimatnya, tapi Allah Taala yang memberikan maslahat dan mudarat tersebut. Maka ini adalah syirik kecil. Kenapa? Karena
yatawassalu biha ila syirkil akbar. Karena perkara ini dapat mengantar pelakunya kepada syirik besar. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik kecil adalah jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha ila syirkil akbar. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Lajnah Daimah. Lajnah Daimah mengatakan yang dimaksud dengan syirik kecil adalah kullu ma ja'atin nusus bitasmiyatihi syirkan walam yablugh ila haddi syirkin akbar. Kullu ma ja'atin nusus, setiap yang datang padanya nas atau dalil bitasmiyatihi syirkan, yang dinamakan dengan kesyirikan, walam yablugh ila haddi syirkin akbar, dan dia belum sampai kepada tahapan syirik akbar. Ini takrif yang kedua. Segala perkara yang ada nasnya, yang ada dalilnya, yang dinamakan perkara tersebut dengan kesyirikan, namun dia tidak sampai pada derajat syirik besar. Syahidnya di sini adalah adanya dalil yang menyebutkan amalan tersebut adalah amalan kesyirikan. Artinya apabila amalan tersebut tidak disebutkan dengan keterangan dalil, maka ini bukan syirik. Ini menurut pendapat yang kedua. Contoh adalah ungkapan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik bukan? Syirik. Ini syirik kecil. Kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama adalah ada dalil. Yang pertama adalah ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ucapan seperti ini adalah ucapan kesyirikan, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Rasulullah SAW mengucapkan ungkapan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah tabaraka wa taala? Ini adalah syirik. Apakah engkau jadikan aku tandingan? Aja'altani lillahi niddan. Ya Rasul katakan, apakah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah tabaraka wa taala? Apakah engkau jadikan aku sekutu bagi Allah tabaraka wa taala? Faqala masya Allahu wahdah. Maka cukuplah katakan atas kehendak Allah tabaraka wa taala sajalah. Ya. Maka dari sini kita katakan ucapan ini adalah ucapan kesyirikan. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini adalah syirik. Kemudian yang kedua, dia tidak sampai pada syirik akbar. Kenapa? Karena yang mengucapkan ini adalah sahabat. Dan tidak mungkin mereka meyakini Rasulullah SAW bersekutu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengurus alam semesta ini, tidak mungkin. Tidak mungkin dia meyakini bahwasanya Rasulullah menciptakan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, tidak mungkin. Maka ini belum sampai pada tingkatan syirik besar. Maka ini dikategorikan dengan syirik kecil. Jadi pendapat yang kedua ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini pendapat Lajnah Daimah
yang membatasi syirik hanya kepada sesuatu yang ada dalilnya saja, yang di dalam syariat ini dinamakan dengan syirik. Artinya yang tidak ada dalilnya maka bukan syirik. Kalau tidak ada dalil menyebutkan ini syirik, maka tidak bisa kita katakan ini adalah kesyirikan. Hatta sesuatu tersebut mengantarkan kepada kesyirikan. Hatta apabila, ya bahkan kalaulah sesuatu itu mengantarkan kepada kesyirikan pun, kalau tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya ini adalah syirik, maka bukan dikatakan syirik. Ya, ini pendapat yang kedua. Contoh misalnya gulu kepada orang soleh, namun dia tidak sampai menyembah orang soleh tersebut. Dia cium-cium untuk orang soleh, cari berkah dari badannya, cari berkah dari liurnya, cari berkah dari keringat orang soleh tersebut. Maka yang seperti ini kata para ulama bukan syirik. Walaupun apa? Dia dapat mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya perkara seperti ini dinamakan dengan kesyirikan. Contoh yang kedua, seseorang yang pergi ke kuburan orang yang soleh, dia berdoa di sisi kuburan orang soleh tersebut, dia berdoa di sisi kubur orang soleh yang telah meninggal ini, dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tapi dia memiliki keyakinan kalau mintanya dekat sama orang soleh, maka Allah lebih akan mengabulkan doanya. Tapi dia tidak minta kepada orang soleh itu, dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia cuma memiliki keyakinan bahwasanya doanya akan lebih mustajab. Kenapa? Karena dekat dengan orang soleh. Tapi mintanya tetap kepada Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini kata para ulama bukan termasuk syirik, namun apa? Bid'ah. Namun ini adalah bid'ah. Dan ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Lajnah Daimah. Ini pendapat Lajnah Daimah. Jadi yang dinamakan syirik itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, menurut pendapat yang kedua ini adalah apabila di sana terdapat nusus, ada nas-nas atau ada dalil-dalil yang menamainya dengan syirik. Kalau tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dinamakan amalan ini dengan syirik. Hal ini juga sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu dan ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya dalam masalah akidah ini tidak bisa digunakan apa? Kias. Tidak bisa kita kias dalam masalah akidah. Oleh sebab itu, cukuplah yang ada dikatakan syirik, inilah yang syirik. Kalau tidak dikatakan syirik dalam nas atau dalam dalil, maka tidak boleh dihukumi syirik dan tidak berlaku padanya kias. Faham? Bingung? Makai jimat, syirik enggak? Syirik, ya. Kenapa syirik? Karena ada dalilnya, ada nasnya. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mengkategorikan memakai jimat ini sebagai kesyirikan. Nabi yang mulia selalu mengatakan, innar ruqa wat tamaima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya ar-ruqa, ya jampi-jampi, wattamaima, dan jimat-jimat serta pelet adalah syirik, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bentuk jimat, jamaah yang mulia Allah Ta'ala, apapun bentuknya, apapun jenisnya gitu, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ada dalil yang menyebutkannya. Karena ada nas, ada dalil yang mengatakan ini adalah kesyirikan. Dengan catatan tadi, dia meyakini bahwasanya yang memberikan maslahat tadi adalah Allah Ta'ala, bukan jimat-jimat itu, maka ini adalah syirik asghar, syirik kecil. Ingat ya, sewaktu kita katakan di sini ini syirik kecil, bukan berarti dosa kecil, bukan. Ini syirik loh yang kita bahas.
Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling zalim ini. Ya. Syirik kecil ini tetap dosa besar di sisi Allah Taala. Namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dan ini banyak sekali. Ya, jenis-jenis kesyirikan syirik kecil ini di masyarakat kita banyak. Di antaranya tatoyur. Apa itu tatoyur? Menganggap sial terhadap sesuatu. Ini syirik enggak? Syirik. Kenapa syirik? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah syirik, kata Nabi yang mulia SAW. Makanya segala macam hal yang orang itu menganggapnya adalah sial, ini adalah kesyirikan. Contoh misalnya angka 13 angka sial katanya. Ini syirik enggak? Syirik. Kenapa? Ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini adalah kesyirikan. Ya. Kenapa kok 13 itu syirik sih katanya? Tahu enggak? Mereka katakan itu 13 itu kenapa sial? Karena 13 itu kan terdiri dari angka 1 dan angka 3. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 itu bahasa Cinanya apa? Si itu mati gitu kan. Makanya enggak ada nomor 13. Ya. Di hotel-hotel itu ada enggak nomor 13? Lantai 13 enggak ada. Enggak ada. Lantai 4 juga enggak ada. Yang ada jadi 3A gitu ya. Ya. Blok 3, blok 4 enggak ada, diganti. Bangku pesawat pun enggak ada. Kenapa? Nanti sial katanya kan? Ya. Diganti dengan 3A. Dan ini tadi keyakinan seperti ini tidak cuma di Indonesia. Ya. Sudah go internasional gitu ya. Di luar negeri pun meyakini juga seperti itu, luar biasa. Menganggap sial terhadap sesuatu, dan ini syirik jamaah yang Allah Taala. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW yang mengatakan at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah syirik. Ini dosa besar. Ya. Kemudian di antaranya lagi meyakini bulan Safar sebagai bulan sial. Ya, dia tidak mau tuh Safar, tidak mau melakukan perjalanan jauh pada bulan Safar. Kenapa? Bulan sial katanya. Kemudian dia jualan, yang pembeli pertama orang yang cacat, habis itu tutup tokonya. Kenapa? Sial nih katanya. Itu ada seperti ini jamaah yang Allah Taala. Ini waqi seperti ini kejadian, dan ini syirik. Ya, at-tiyaratu syirkun. Ya. Begitu juga mau nikah harus hitung-hitungan bulan dulu. Itu dihitung bintangnya. Ini nanti bintang ini ketemu sama bintang ini suka kelahi katanya, tidak bisa. Maka harus pada bulan ini nikahnya. Kalau enggak apa? Kalau enggak sial. Ini syirik. Kenapa? Karena Rasul yang mulia SAW mengatakan, karena ada dalilnya. Apa dalilnya? At-tiyaratu syirkun, kata Nabi yang mulia SAW. Maka kita katakan ini adalah syirik. Kenapa? Ada dalil yang mengatakannya. Tidak boleh duduk depan pintu katanya kan. Pamali. Ini pamali seperti ini nih. Lama kawin nanti ya. Ini syirik jamaah yang Allah Taala. Dan berapa banyak kita dapati yang seperti ini, yang pamali seperti ini ya, beredar di masyarakat kita. Tuh minum kopi dulu tuh. Nanti bonan katanya. Iya kan? Kalau tidak minum kopi dapat sial. Ini tiarah, menganggap sial terhadap sesuatu. Jamahlah dulu, jamah dulu. Padahal Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? At-tiyaratu syirkun. Ya, menganggap sial terhadap sesuatu syirik. Kok tidak jamah nanti kena bencana, kan kayak gitu kan? Nah, ini yang mereka yakini. Dan ini dosa besar jamaah yang Allah Taala. Ya, ini syirkun asghar memang, ya syirik kecil. Tapi tadi namanya syirik kecil juga, ini merupakan dosa yang besar. Kemudian di antara syirik kecil yang banyak dilakukan adalah pakai jimat.
Pakai jimat syirik enggak? Syirik, tadi udah kita sampaikan dalilnya. Ya, baik itu jimat penjaga diri, jimat tolak bala, jimat cepat kawin lah, ya, macam-macam jimat kan. Nah, ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, ya, menggantungkan jimat, faqad asyrak, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ada dalilnya yang mengatakan orang pakai jimat itu syirik. Maka kita katakan apapun bentuk jimatnya, ya, apapun bentuk jimatnya, maka ini adalah kesyirikan. Ada orang kalau misalnya dia keluar rumah, dia tidak bawa jimat keberuntungannya, tidak pede dia. Udah keluar balik lagi, ngapa? Jimatnya tinggal. Tawakalnya pada siapa? Pada jimat. Padahal Nabi yang mulia SAW sudah mengajarkan, kalau keluar rumah itu baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakalnya pada siapa? Pada Allah. Ini tawakalnya pada jimat. Ya. Ini syirik jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia meyakini bahwasanya tadi tetap yang menjaga kita kan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah yang menjaga dia, maka ini tetap jatuh pada syirkun asghar, syirik yang kecil. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, akan tapi hadis ini diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya. Ya, Syekh bin Bas mengatakan hadis ini hadis yang jayyid, tetapi Syekh Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis ad-dhaifah, yang mana Nabi yang mulia SAW pernah melihat seorang laki-laki yang dia memakai jimat di tangannya, maka Rasulullah SAW suruh buang jimat tersebut. Kemudian Rasul yang mulia SAW katakan kepada lelaki ini, lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Lau mitta, apabila engkau mati, wa hiya 'alaika, dan jimat itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, maka selama-lamanya engkau tidak akan beruntung, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mati masih pakai jimat, tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ini subhanallah ancaman dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tadi kita katakan hadis ini diperselisihkan para ulama, Syekh bin Bas mengatakan jaid, Syekh Albani masukkan dalam hadis yang dhaif. Dan yang seperti ini banyak sekali nih orang-orang pakai jimat seperti ini. Bahkan jerami pun rumput jadikan jimat. Iya enggak? Ada yang jadikan rumput jimat? Pagi. Hujan panas pakai apa? Pakai rumput ya. Pasang biar apa? Biar enggak kena antu hujan panas katanya. Ini dia ketawa-ketawa kayaknya pernah melakukan masa kecil ya. Ini maksiat jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Ini syirik ini. Ya, ini syirik. Karena apa? Karena pakai jimat tadi ya. Walaupun cuman jerami yang dia letakkan. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang mulia selalu mengatakan, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada juga yang dia pajang foto orang soleh, ya kan? Pajang foto syekh, foto habib, foto ustadz, tapi tidak ada yang foto ustadz dipajang. Foto orang soleh dia pajang. Untuk apa? Biar katanya biar jualannya laku. Biar apa? Biar kalau ada kebakaran, nanti tokonya tidak kebakaran, yang lain kebakaran. Ini jimat jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi foto orang soleh. Ini lihainya iblis nih, liciknya iblis laknatullah alaih. Ya. Bahkan kadang Al-Quran. Ya, Al-Quran digantungkan tujuannya apa? Untuk menjaga. Ya, untuk dijadikan jimat Al-Quran tersebut. Al-Quran kecil kan, digantungkan ke anaknya untuk jaga anaknya. Iya. Subhanallah. Ini adalah suatu bentuk kesyirikan yang tadi ini PR kita jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian juga termasuk syirik adalah beramal soleh
ingin dipuji manusia, atau yang kita kenal dengan apa? Riya. Ya, ini syirik. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul yang mulia selalu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil, kata Nabi yang mulia SAW. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul yang mulia SAW, hai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Riya. Riya itulah syirik kecil. Biasanya waktu sholat jadi imam baca waktu sholat surah At-Takasur, surah Al-Ikhlas. Tahu dia ada ustadz yang sholat di belakang dia baca Al-Baqarah gitu kan. Satu halaman, Masya Allah. Tujuannya apa? Ingin dipuji manusia. Ini riya, jamaah yang Allah Ta'ala. Dan ini syirik ini. Ini syirik, dosa yang besar. Ya, apalagi zaman medsos sekarang kan ya, mudah sekali itu untuk apa? Untuk orang ingin dipuji manusia itu mudah sekali gitu. Nah, dia sholat tahajud gitu kan, bikin status nikmatnya sholat tahajud gitu. Tujuannya apa? Ingin dipuji manusia. Pergi haji, umroh padahal ngantrinya lama, subhanallah. Ya, sampai sana selfie, foto. Tujuannya apa? Biar pulang nanti disebut haji. Biar orang-orang tahu dia udah haji gitu kan, biar dihormati manusia. Ini riya. Ya, ini syirik ini. Ya. Kenapa syirik? Karena Rasul yang mulia SAW mengatakan ini bentuk kesyirikan, jamaah yang Allah Ta'ala. Ya. Dan ini tadi adalah perkara-perkara yang berbahaya terhadap keimanan kita. Ya, bahaya terhadap keimanan kita. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan ya tadi, wa iyyaka wa munazarata man ahdatsa fih. Hendaklah kalian berhati-hati apabila mendapatkan orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, dan hendaklah kalian menghindari dari berdebat dengan orang-orang semisal ini, dan hendaklah kalian jauhi fitnah tersebut dan jangan coba-coba untuk mendatangi fitnah. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya dengan lafaznya ataupun dengan selainnya, dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, ataupun dia tawakkuf, ya, wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bimakhlukin, dia diam, ya, dia diam saja dan dia mengatakan saya tidak tahu ini Al-Qur'an, ya, aku tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan. Wa innama huwa kalamullah, akan tapi dia Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dia cuma mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, tapi tidak tahu ini makhluk atau bukan, katanya. Ya, dia menisbatkan dan tidak mau menafikan. Dia menisbatkan Al-Qur'an itu kalamullah, tapi tidak menafikan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Fahadha sahibu bid'atin, maka ini adalah ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sama halnya orang ini seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak ada bedanya orang ini dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullahi laisa bimakhlukin, karena sungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, Ahlussunnah tidak usah ragu. Kita harus katakan Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhlukin, bukan makhluk Al-Quran itu. Ya, tidak usah katakan ya, na'am Al-Quran kalamullah, makhluk tidak tahulah ya. Nah, ini al-bid'ah kata Imam Ahmad, bukan kata Anda ya. Ya, maka harus ada apa? Nafi dan isbat, menetapkan dan meniadakan. Ya, sebagaimana halnya kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah. Ada nafi dan ada isbat. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamati kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadithi as-sihahi. Kemudian ahlu sunnah juga meyakini terhadap ru'yah. Apa itu ru'yah? Melihat Allah Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan berkaitan dengan ru'yah ini, melihat Allah tabaraka wa taala, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu taala anhu katakan bahwasanya ru'yah ini ada 3. Ya, beliau rahimahullah membagi ru'yah ini menjadi 3. Yang pertama adalah melihat Allah tabaraka wa taala di surga. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah tabaraka wa taala berikan bagi penduduk surga. Sebagaimana yang terdapat pada hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar bagi penduduk surga. Kemudian yang kedua adalah melihat Allah tabaraka wa taala di padang mahsyar. Dan ini pun terdapat khilaf para ulama tentangnya menjadi 3 aqwal, kata Syekh rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah melihat Allah tabaraka wa taala di dunia. Dan ini tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Dan tidak ada satupun yang dapat melihat Allah tabaraka wa taala di dunia, kata Syekh rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Kenapa? Ini juga ada khilaf sebenarnya jemaah yang Allah tabaraka wa taala. Ya, sebenarnya nanti akan dibawakan oleh Imam Ahmad. Ya, di sini muallif rahimahullahu taala anhu, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan apa? Sungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah tabaraka wa taala, ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan telah ada asar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, serta diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf dari Mihran dari Ibnu Abbas. Wal haditsu indana ala zahirihi kama jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, dan hadis-hadis tersebut menurut kami, kata beliau rahimahullah, hendaklah kita fahami sesuai dengan makna zahirnya. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan hendaklah hadis-hadis ini kita fahami sesuai dengan zahirnya saja. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan wal kalamu fihi bid'atun, dan pembicaraan atau perdebatan tentangnya adalah sesuatu yang bid'ah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi, akan tapi kita mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya saja. Wala nunaziru fihi ahadan, dan kami tidak memperdebatkannya, ya, dan kami tidak memperdebatkan tentangnya dengan siapapun. Ya, berkata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala anhu, dan inilah sebagaimana apa yang kita katakan tadi, kata beliau rahimahullah, terdapat khilaf di antara para ulama tentang para anbiya. Apakah Nabi, ya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Allah tabaraka wa taala atau tidak, ya sewaktu di dunia. Setelah mereka bersepakat bahwasanya orang selain Nabi tidak mungkin melihat Allah tabaraka wa taala, yang terjadi khilaf adalah para nabi ini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah melihat Allah tabaraka wa taala atau tidak, ya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, kata beliau, dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah tabaraka wa ta'ala pada Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Adapun kata Syekh rahimahullah ta'ala anhu,
yang masyhur dari pendapat ahlu sunnah, dan ini adalah pendapat dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha serta mayoritas dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak melihat Allah tabaraka wa taala. Ini pendapat mayoritas para sahabat. Dan inilah kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala anhu, pendapat yang sahih, pendapat yang benar tentang masalah ini, dan tidak ada keraguan padanya lagi, serta lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Bahkan hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat Allah? Ya, apakah engkau telah melihat Allah? Hal ra'aita rabbak? Ya, apakah engkau melihat Rabbmu? Ya, Rasul yang mulia SAW pernah ditanya, apakah engkau pernah melihat Allah tabaraka wa ta'ala? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, nurun anna arahu, nurun anna arahu, cahayalah yang menghalangiku untuk dapat melihat Allah tabaraka wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka dari sini kata Syekh rahimahullahu taala, ini adalah pendapat yang rajih, yang masyhur di kalangan para ulama, bahwasanya, dan ini juga ada pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha dan pendapat mayoritas dari para sahabat, bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dunia tidak melihat Allah tabaraka wa taala. Allahu taala alam. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya ana minta maaf. Apa yang benar datangnya dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga yang sedikit yang ana sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri ana pribadi dan bagi antum semuanya, dan mudah-mudahan ini dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita nanti sewaktu menghadap Allah tabaraka wa taala, dan mudah-mudahan dengannya Allah tabaraka wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.